Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Alamat Jalan Debes 6 Denpasar pada hari ini, yaitu hari Selasa 9 Juni 2026. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kebenaran firman-Nya yang terambil dari Kejadian 32 ayat 1 dan yang kedua dari Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus dan intinya Tuhan menyatakan kasih, kemurahan, kesetiaan Tuhan kepada kami. Khususnya pada hari ini Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau telah menyiapkan berkat-berkat yang baru, baik berkat rohani dan jasmani di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan makanan rohani, firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan bersama ya Tuhan. Untuk itu kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya hadir, menguasai, mengurapi hati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, mendalami, serta melakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga mengurapi hati, mulut, lidah, bibirnya, sehingga apapun yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya bacakan firman Tuhan terambil dari Kejadian 32 ayat 1. Begini firman-Nya. Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Yang kedua dari Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Paulus berkata, tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ya, demikian indah firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, serta melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema renungan pada hari ini, yaitu fasilitas surgawi bagi anak yang takut Tuhan. Bagi yang takut Tuhan. Ya, kita ketahui bahwa pejabat-pejabat secara sekuler di dunia ini, apakah itu presiden beserta wakilnya, apakah itu gubernur, kepala daerah beserta wakilnya, sampai kepada pejabat-pejabat terendah di bawahnya, kita tahu mereka pasti diberikan fasilitas, mendapat fasilitas gitu ya. Baik itu kendaraan, baik itu juga ajudan, begitu juga, demikian juga untuk keamanan, tempat tinggal rumah mereka banyak sekali dijaga oleh polisi ataupun tentara begitu ya. Nah, kita selaku anak-anak Tuhan, boleh juga disebut pejabat gerejawi, pejabat rohani, tentu juga kita mendapat fasilitas surgawi dari Tuhan. Nah, apa bentuk-bentuk fasilitas surgawi yang telah Tuhan berikan kepada kita selaku pejabat rohani, anak-anak Tuhan? Nah, yang pertama, Tuhan telah memberikan fasilitas firman Tuhan, yaitu kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa berjalan di dalam dunia yang penuh kegelapan dan di dunia yang penuh kejahatan ini, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Nah, itulah yang Tuhan telah berikan dan sediakan bagi kita, anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 gitu ya. Dan fasilitas yang kedua yaitu Roh Kudus. Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita.
Dan Tuhan telah melahirkan kita dengan roh-Nya yang kudus gitu ya, supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Roh Kudus itulah yang senantiasa memimpin kita, mengguiding kita di dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Roh Kudus itu juga akan senantiasa mendidik kita, mengajar kita, menuntun kita di dalam perjalanan hidup kita, dan mengingatkan akan penghakiman, mengingatkan akan firman Tuhan yang Tuhan telah perdengarkan, yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Karena ingatan kita terbatas ya, oleh karena itulah Tuhan memberikan fasilitas Roh Kudus, supaya Roh Kudus itulah yang mengingatkan akan firman Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi, supaya kita diingatkan oleh Roh Kudus itu firman Tuhan, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus berbuat, berkata-kata, dan menghadapi setiap tantangan dan musuh-musuh kita. Nah, Roh Kudus itulah yang mengingatkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga, sesuai dengan bacaan ini, yaitu Tuhan telah menyediakan dan memberikan kepada kita fasilitas, yaitu berupa apa tadi ya, yaitu berupa malaikat. Malaikat sorgawi. Malaikat sorgawi itulah yang akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Seperti bacaan kita di Yakub ini. Bagaimana Yakub senantiasa dituntun oleh malaikat Tuhan. Dia memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan kekuatan bagaimana kamu harus hidup. Demikian juga kita tahu bagaimana malaikat Tuhan menyatakan dirinya di Peniel, yaitu malaikat Tuhan turun naik tangga gitu ya, senantiasa memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan kepada Yakub di dalam setiap pergumulannya. Demikian juga kita tahu bagaimana Gehazi ya, Gehazi sangat ketakutan saat tentara musuh menyerang. Lalu di situ Elisa berdoa, sehingga dinyatakan ada banyak malaikat yang senantiasa menyertai mereka, sehingga itulah sebagai satu tuntunan, satu jaminan bahwa mereka disertai oleh malaikat Tuhan, dan mereka jadinya tidak takut dalam menghadapi setiap situasi, kondisi apapun yang dihadapi di dalam kehidupan mereka. Malaikat Tuhan itulah yang menunjukkan jalan-jalan di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Demikian juga kalau kita mengingat di Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul 12 ayat 6 sampai 10 ya, bagaimana Petrus dilepaskan dari penjara oleh seorang malaikat sehingga dia keluar dari penjara. Dia tidak dipenjara, dia menjadi dilepaskan sehingga menjadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, demikianlah Tuhan senantiasa menyertai kita, mengutus malaikatnya sebagai kita anak-anak Tuhan. Seperti di awal tadi ya, pejabat rohani, pejabat gerejawi. Kita diberikan fasilitas oleh Tuhan. Salah satunya tadi yaitu malaikat. Nah, kita selaku anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, dikonfirmasi dengan Mazmur 34 ayat 8 ya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang takut akan Dia. Jadi syaratnya di situ kita anak Tuhan yang takut akan Tuhan, pasti malaikat Tuhan berkemah mengelilingi kehidupan kita, baik secara pribadi kita, keluarga kita, dan malaikat Tuhan akan senantiasa menuntun kita, keluar masuk kita, keluar masuk rumah kita, keluar masuk pekerjaan, kantor kita, di mana saja Tuhan akan menyertai dan mengutus malaikatnya untuk membentengi, melindungi, memproteksi anak-anak Tuhan supaya kita diluputkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan, dan diluputkan dari segala ketakutan yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah kita bersyukur ya, Tuhan telah memberikan fasilitas rohani kepada kita, fasilitas surgawi,
saya ingatkan kembali, yaitu berupa firman Tuhan, berupa Roh Kudus, dan juga malaikat surgawi yang senantiasa menyertai kita. Nah, oleh karena itulah kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan, sehingga malaikat Tuhan itu akan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita di dunia yang penuh tantangan ini, di dunia yang penuh kegelapan ini. Ya, demikian renungan ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita amini dengan menaikkan pujian, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan telah mengingatkan akan kami, bahwa Tuhan telah menyediakan fasilitas yang begitu banyak di dalam kehidupan kami. Baik itu dengan firman Tuhan sebagai kebenaran, sebagai pedang roh, demikian juga Roh Kudus Tuhan yang telah menuntun perjalanan hidup kami dan menerangi perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Dan yang terakhir, Engkau telah senantiasa menyediakan dan mengutus malaikat Tuhan akan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami di dunia yang penuh tantangan ini. Untuk itu biarlah kami senantiasa memiliki hati yang takut kepadamu ya Tuhan, karena dengan demikian malaikat Tuhan akan senantiasa menuntun perjalanan hidup kami ya Tuhan, keluar masuk rumah kami, keluar masuk perjalanan hidup kami di mana saja kami berada. Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga kami mohon Tuhan senantiasa mengutus malaikat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami, pekerjaan, usaha, pelayanan kami, di mana saja Tuhan menempatkan kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan, baik suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, cucu menantu, di mana saja berada, apapun usaha, tugas pekerjaan kami semua, Tuhan juga memelihara dan memberkati dengan malaikat Tuhan, dengan firman dan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di atas nama satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.